singkatan dari Mustahik Produktif Center. Cuma definisi produktifnya kita punya definisi sendiri. Siapakah mustahik yang disebut produktif itu? Satu, mustahik. Yang pertama mereka harus ngaji dulu, mengaji. Jadi sebelum mereka kita kasih bantuan, kasih kemandirian, gitu kan, kita hilangkan mental miskinnya dulu dengan mengaji, ngaji Quran, sholat, gitu kan, belajar sholat, Dites. Kemudian setelah itu ada level yang kedua, mustahik peduli. Sebelum kita cek kemandiriannya, nah kita juga harus mengajarkan mereka kemandirian. Jadi walaupun mereka keterbatasan, nah mereka kita minta untuk kayak mengasih sebisa mereka. Contoh mustahik di sini kita ajak pondok bawa makanan. Nah mereka kayak beli goreng atau buat gorengan itu bawa Bakwan bikin apa? bakwan, kue-kue, mereka kasih ke pesan-pesan. Jadi ada juga yang mereka patungan kurban. Kemarin kurban kita itu ada 3 kambing. Itu mustahik kita patungan selama 1 tahun. Jadi sebelum tadi menghilangkan kemiskinan, menghilangkan mental miskin dengan mengaji dan dengan kepedulian. Setelah selesai semuanya, belajar sudah dekat dengan Allah, mau ibadah, mau dekat ke masjid. Kemudian juga mereka mau peduli sekitar, kalau nggak bisa pakai harta, mereka nggak punya uang pakai tenaga. Bantu-bantu bersihin masjid, bantu-bantu. Bahkan sudah ada mustahik yang ngajar ngaji sekarang. Nah, sekarang ada kita mustahik itu mereka ada kita ajak ke lapas. Lapas perempuan sini itu sudah kehabisan biaya untuk manggil ustaz-ustazah untuk ngajar ngaji. Tapi agama sebelahnya itu mereka setiap 1 pekan 2 kali datang untuk Pembinaan rohani. pembinaan rohani. Nah, kita inisiatif, kita ajak kolaborasi dengan lapas-lapas itu. Akhirnya kita minta mustahik kita yang tadinya ngaji, belajar ngaji, mereka sudah 2 tahun ngaji, alhamdulillah bisa ngaji dan bisa mengajarkan. Kita kasih metodenya. Nah kita ajak kurang lebih kemarin itu ada 17 mustahik kita yang perempuan ngajar ngaji 1 pekan 3 kali. Para lapas penghuni lapas. Nah, warga binaan lapas, bahasanya warga binaan lapas. Nah setelah itu, Kalau si pemerintah itu dan dampak iya, mereka nggak dapat, mereka ngaji, kemudian mereka ngajar ngaji. iya. Bahkan bukan hanya itu, ada yang mereka buka buka TPA atau TPQ itu di wilayahnya, di rumahnya. Ada yang 30 orang, isinya mualaf semua. Ada juga yang mereka yang mengajar ibu-ibunya, mengajar anak-anaknya. Nah terus yang terakhir baru mandiri. Setelah selesai mereka sudah bisa ngaji dekat dengan Allah, tahu paham, mereka nggak boleh minta-minta, harus peduli, baru kita kasih kemandirian. Mereka punya skill apa? Kalau yang punya skill masak, kita kasih modal untuk gorengan atau bakery gitu ya. Nah, terus yang ada yang misalkan dia bisa pijat, totok, itu kita ajarkan. Bisa jahit, kita fasilitasi. Ada yang bisa nganyam, ada akan lagi. Ada yang bisa jualan, kita ada roti. Tapi dari roti kampung. Tapi dari roti bahagia. Ya, alhamdulillah, walaupun belum banyak, tapi minimal mereka itulah yang taat. Maka kita milih mustahik yang mau diajak taat, insya Allah zakat yang kita berikan lebih bermanfaat. Itu rumusnya. Big Y-nya Bu dari Nabi Yusuf. Saya dapat risetnya. Jadi tadi kan Tok Yas tanya, dari mana dapat idenya? Dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan jadi raja Bu. Surat 12 coba buka. Surat 12 ayat 60. Nabi Yusuf itu bilang apa sama abang-abangnya? Kan abang beda ibu. 10 memusuhi dia. Dia punya 2 CS, Yusuf dan Bunyamin. Apa kata Nabi Yusuf kepada abang-abang waktu minta gandum? Kau boleh dapat gandum, tapi dengan syarat harus bawa Bunyamin. Kalau kau tidak bawa Bunyamin, kau tidak akan dapat gandum. Artinya, Nabi Yusuf menggunakan autoritinya, powernya, tanda tangannya, tekengnya, untuk memaksa orang baik. Itu yang saya jadikan big Y untuk membuat MBC. Jadi Munzalan kan seuprit aja duitnya.
dibanding orang-orang sudah triliun-triliun itu. Kami cuma ngelola duit seuprit, tahu ini garam cuma sedikit. Kalau garam dibawa ke laut nggak jadi apa-apa. Maka akhirnya kita putuskan, saya bilang nggak mau. MPC itu singkatan juga Bu, dari Embo Piye Carane. Jadi saya bilang nggak ada diskusi, no discussion, no question, no other option. Harus dikeluarkan kepada orang-orang yang taat. Jangan kita kasihkan ke hantu belau, jangan kita kasih penjahat-penjahat sebelum. Kasih ke orang yang kita riset 50, cari mustahik, datang ke sini, suruh ngaji, suruh betulkan sholat, tes wudhunya, kita praktek semua Bu satu-satu mustahik itu, di tes wudhunya, udah betul belum urutannya, udah ngerti belum doa-doa, darah haid bisa nggak bedakan kapan mandi wajib gimana tuh, kita ajarkan satu-satu. Dah, begitu dia belajar, awalnya kan datang untuk terima sembako, lama-lama mereka bilang, Bu besok udah ada sembako, nggak apa-apa Ustaz. Kami tidak lagi berorientasi untuk minta sembako. Hilang sudah mental miskinnya. Lalu kita bilang, Bu, minggu depan tidak ada belajar. Minggu depan kita ke pondok pesantren dengan syarat ibu bawa kue minimal 5 biji. Bakwan ke, cucur ke, onde-onde ke, terserah, pokoknya 5. Yang terjadi Bu, mereka bawa 1 dus. 1 box. Kok banyak? Kan kami tiap minggu dapat dari Munzalan. Begitu kita pancing dan kita putus, kita bawa ke pesantren. Dah Bu, nanti kita bawa lagi tahun depan lah atau bila-bila aja kalau sempat. Jangan Ustaz, kami datang ke pesantren itu senang, nanti kami kayak jenguk anak sendiri. Nah mentalnya udah terbangun. Akhirnya tanpa kami komando, mereka datang sendiri sekarang ke pondok-pondok, bawa nasi kuning, bawa nasi bungkus. Mentalnya sudah terbangun. Habis itu barulah dikasih modal usaha. Itu konsepnya, itu risetnya 10 tahun. Dan ada satu kata kunci yang ini kami betul-betul fight Bu. Saya bilang ke kawan-kawan, mati saya, mati toh ya, kita harus lanjutkan. Hari ini ada sekularisasi masjid dan zakat. Ada masjid, tidak ada baitul mal. Ada baitul mal, tidak ada masjidnya. PR-nya Abu Bakar As-Siddiq itu toh ya, bantu suarakan nanti. Sholat dan zakat itu kan satu kesatuan. Disebutkan di Quran berkali-kali, aqoma sholat wa ata zakat. Tapi hari ini orang sholat dia sibuk sholat, tidak pernah ngurus baitul mal, tidak ada duit zakatnya. Ngurus zakat tidak ada masjidnya. Orang zakat tidak pernah sholat, orang sholat tak pernah bayar zakat. Inilah kehancuran. Makanya Abu Bakar tuh bilang, kalaulah Rasulullah hidup, pasti Rasulullah juga memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Nah hari ini orang-orang bayar zakat itu cuma zakat fitrah, dan itu tidak berbasis masjid. Maka ziswaf harus dan wajib berbasis masjid. Kan orang munafik tidak suka masjid, itu yang kata kuncinya. Jadi kalau mau berhasil, semua ini harus berbasis masjid. Jadi analoginya gini Bu, manusia itu seperti Pentium, prosesor. Sepintar apalah dia, dari kata ibu kan, diajak bisnis sudah tidak mau dan tidak tertarik. Mereka ini pengennya bisnis surga kan. Nah mereka ini yang kami nyebutnya pensiunan, pesantren menanti husnul khotimah. Pensiunan itu singkatan tuh, Bang Mas tulis ya. Pensiunan, pesantren menanti husnul khotimah. Orang-orang yang tinggal sudah MPP ini, ya kan, sudah pelan-pelan menuju husnul khotimah ini, kan tinggal mikirkan bekal untuk akhirat. Nah mereka ini harus nempel di tempat yang tepat. Sebagus-bagusnya lah prosesor, nggak bisa nempel di emas, nggak bisa nempel di kayu jati, nempelnya harus di motherboard. Nah manusia itu prosesor, masjid adalah motherboard. Maka semua harus dikembalikan ke masjid, balik dia sebelum diantar orang dan disolatkan orang. Simple banget, very simple, very simple. Ini nih nggak perlu S3, nggak perlu doktor untuk memahami. Kalau saya sekolah dokter. Artinya tadi Bu, pemahaman jangan memisahkan sholat dan zakat itu kan Abu Bakar waktu dilantik jadi khalifah itu kan saya nonton filmnya tuh Bu. Umar itu ngerayu, Ali itu ngerayu, bahkan Ali itu nyebut-nyebut, aku ini sepupunya Rasulullah, aku lebih tahu, aku masuk Islam tuh zaman muda. Kata Abu Bakar, kata Ali dan Umar, janganlah tegas-tegas benar. Kita ini baru, Rasulullah baru meninggal. Janganlah langsung tak ambil zakatnya, mbok ya nanti dulu. Kata Abu Bakar dan Ali. Kata Umar dan Ali. Apa kata Abu Bakar? Berdiri dia. Apakah dengan wafatnya Rasulullah kalian mau memisahkan sholat dan zakat?
Terdiam Abu Bakar, terdiam Umar. Habis itu Umar minta maaf kan? Umar bilang, wahai Abu Bakar, aku minta maaf. Dulu waktu Rasulullah masih hidup, aku meragukan engkau. Aku kira kau tuh orang paling cengeng. Habis kau nangis ya berdiri. Digigit nangis gitu. Tapi begitu wafatnya Rasulullah, aku melihat ketegasan dan kami sami'na wa ata'na. Jadi Bu, kalau ditanya apa sih misi utamanya Mundawa, narasi yang diangkat sebenarnya adalah jangan pernah pisahkan sholat dengan zakat. Termasuk juga jangan pisahkan zakat dengan wakaf. Ini sekulerisme yang kita tidak sadar. Kan zakat dengan wakaf, ziswaf itu kan kayak dua sayap. Mana bisa zakat dengan wakaf dipisahkan? Satu kesatuan lah. Zakat terbang untuk kebutuhan umat, infak untuk operasional, bahasanya wakaf bangun infrastruktur. Satu kesatuan, satu sayap. Nah, kalau mau contoh, lihat itu Sarawak Bu. Mereka tuh minoritas cuma 20% aja Bu. Kumpulkan uang triliunan, bikin gedung. Saya kemarin ngeresmikan, kan ikut ngeresmikan. Bikin gedung triliunan nggak pakai bank. Betul-betul duit ziswaf aja. Jadi tuh gedung. Bikin mall sendiri. Sarawak, bikin. ya? Sarawak, Kucing Bu. Terbaik kan? Salah satu terbaik di dunia sekarang. Tak ada Dato' Yes. Nah, Dato' Shibli itu foundernya bilang ziswaf itu dua sayap. Mereka pakai istilah the sleeping giant. Kalau Islam itu disatukan zakat dan wakafnya, bersatu masjid dan zakat, selesai. Hari ini itu pemisahan sekuler itulah yang paling sekuler. Jadi sejauh ini yang paling jauh, lebih parah daripada Kemal Atatürk memisahkan sholat dan zakat. Gitu kira-kira. Nah ini kan Siap. lagi banyak pesantren-pesantren tahfiz terutama ya, yang di Jawa itu berlomba-lomba membuat pesantren tahfiz gratis yang bisa menjadi santri di situ yang berniat untuk kalah, Ya. nggak peduli buku apa, orang kaya, tapi semuanya digratisin. Seolah-olah kan bertentangan dengan konsep yang tadi. Ya. Kalau digratisin kan menganggap orang semuanya miskin, Ya. semuanya pengen gratis gitu. Itu gimana menurut? Jadi saya beberapa kali Bu, balik lagi ke person ya. Allah kan tidak bisa merubah nasib Om itu merubah dirinya sendiri. Kiai-kiai yang punya konsep pondok gratis itu kan saya tanya big why-nya kenapa. Salah satu idealisme yang saya sering temuin, walaupun tidak semuanya, mereka bilang hari ini orang bukan mendidik, tapi bisnis pendidikan. Nah, pesantren yang mereka dirikan gratis itu, mereka sebagai antitesa bahasanya dari bisnis-bisnis pendidikan yang mereka lihat kalau mau bikin pesantren harus mewah dan segala macam. Akhirnya kan saya juga nggak boleh debat kan, karena itu idealisme yang menurut beliau itu Pak. Makanya saya bilang, Ustaz, kita boleh ambil jalan tengah. Saya kasih rekomendasi jalan tengah, jangan pakai istilah gratis, pakai istilah beasiswa bersyarat. Dites, diuji kesungguhannya. Karena gratis itu banyak minusnya juga Bu. Orang datang seenaknya, pergi seenaknya. Ya kan, terus orang nggak bisa nuntut mau fasilitas apa, mau anak-anak mau di namanya juga gratis, suka-suka dia aja. Dan banyak juga orang yang menjadikan pesantren sebagai TPA, tempat pembuangan anak. Itulah yang terjadi Bu. Saya kan tadi bilang 15 tahun saya masuk riset, ngelihat langsung, bukan kakaknya, bukan kayaknya. Saya datang, saya dengerin, saya lihat langsung. Jadi apa yang saya sampaikan bukan kakaknya, bukan kayaknya, bukan hanya ChatGPT. Saya temuin langsung, keliling-keliling itu, lihat fenomena itu. Kenapa mereka bikin pesantren antitesa? Akhirnya kita bilang ambil jalan tengah, pakai konsep beasiswa bersyarat, sehingga orang yang belajar merasa punya Harga diri. tanggung jawab, harga diri ya kan. Yang di situ juga para muhsin yang ikut menyumbang menjadi kontributornya, dia lihat ada progres dari santri-santri gitu kira-kira. Jalan Udah tahu konsep. Jadi nanti memang kemarin saya janjian sama suami saya, insya Allah tahun ini pensiun. Di pensiun itu 1 bulan pertama pengen mondok untuk bagaimana kita bisa belajar untuk kita sendiri, tapi nanti kita terapkan juga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka juga pensiun. Karena orang yang pensiun tadi seperti saya 35 tahun di Kementerian Pertanian, sudah sibuk dengan pekerjaan dan mungkin ada hal yang tertinggal
walaupun nggak sengaja diabaikan karena kondisi itu terlupakan gitu. Nah, di sisi lain juga orang yang pensiun itu kan mereka perlu validasi kadang-kadang, kesepian. Iya. Anak-anaknya sudah sukses, Iya. anak-anaknya bahkan sudah pada di luar negeri, Benar. nggak ada yang peduli. Nah, ini perlu wadah gitu. Iya. Makanya kalau saya kepinginnya nanti ada nih pesantren senior Iya. atau senior citizen. Itulah pensiunan tadi itu Bu. Betul. Pesantren menanti Nah. khotimah itu. Betul. Nah itu selain nanti mungkin sudah ada tempat yang saya juga pengen ngaji, mungkin nanti saya perlu ngaji di sini Masya selama Allah. 1 bulan. Membuat konsepnya tadi. Iya, iya. Kita Value-nya mengasah tadi pedang, yang harus. mengasah pedang sebenarnya Bu. Betul. Karena kan banyak OKB hari ini Bu, orang kaya bingung. Jadi OKB itu fakta Bu, orang kaya bingung, OBB orang baik bingung. Kalau OBB orang baik bingung tuh dia punya skill, dia punya pengalaman di dunia supply chain, dia pernah pengalaman di Ya, Santor, ya kan? Harus menampung dua kelompok Layak. ini. Jadi di Munzalan itu Bu, itulah saya bilang tadi kami memilih jadi orang gilanya, menampung jadi wadah, jadi mangkok untuk mengumpulkan tadi orang baik bingung yang punya skill. Dia misalnya dia konsultan keuangan, dia konsultan produk, memang spesialis konseptor. Nah, itu OBB namanya, orang baik bingung. Jadi uang nggak punya dia bilang. Tapi kalau aku ambil pengalaman saya 35 tahun di dunia marketing, 35 tahun di dunia Ini 32 tahun di dunia keuangan, birokrasi, ya kan? di bidang Itu kan mahal tuh Bu, nggak bisa dibeli kan. Terus yang kedua ada OKB, orang kaya Kaya bingung. bingung. Dia punya duit, punya aset di mana-mana. Kan takut juga dia Bu, mati nanti jadi rebutan. Kalau saya mati istri kawin lagi, nanti anak menantu jual aset-aset saya. Ketakutan dia tiap hari stroke. Ketakutan akhirnya beli barang-barang yang tidak perlu, beli Lamborghini. Udah tua pakai Lamborghini. Itulah OKB orang kaya. Nah, Ziswa berbasis masjid hadir sebagai solusi. Kan gini Bu, kalau ditanya, Ibu ini selama ini punya harta, pilih mana Bu? Kasih ke ormas, kasih ke partai politik, atau kasih ke masjid? Bu pilih mana dia? masjid. Tuh jawabannya. OKB ini lagi nunggu kemana saya, termasuk diaspora Bu. Saya ketemu sama beberapa diaspora yang di Jepang, di luar negeri. Dia bilang kalau diajak bisnis saya tidak tertarik Ustaz. Gitu. Tapi kalau Ustaz ajak saya ke surga, berapa? Mana rekeningnya? Saya mau Ustaz berapapun saya bayar. Kan gini Bu, misalnya dia orang contoh kayak Ibu, orang Ngawi, tinggal di Jepang. Secara naluri dia pasti punya pikiran, aku pengen bangun kampung halaman. Nah kita bikinkan masjid atas nama orang tua beliau atau atas nama beliau di Ngawi. Dia konsepnya kayak ini, KWP ini, kawasan wakaf produktif. Dia happy, orang masyarakat Ngawi happy, win-win solution, hartanya selamat, aset selamat, pahala ngalir walaupun bisa berakhir. Dan yang penting tadi tidak boleh ada pemisahan antara sholat dengan zakat. Semuanya harus ditumpuk di masjid. That is the concept. Berkuat dengan wakaf. Iya, Bu, siswa tadi kan? Indonesia maju tanpa utang. Iya, bisa banget Bu. Munzalan tidak ada utang Bu. Kalau utang negara Munzalan tidak punya utang, kita tidak bangun pakai bank. Tidak ada. Bank paling Bank Nur sama Bank Nurtis saja. Kita tidak ada bank Masya pakai Allah, utang. Masya Allah, Mohon doanya Bu. Masya Allah. Insya Allah kita Terima kasih, bisa Ustaz. kolaborasi. Kami yang terima kasih Ibu datang nih bawa doa. Ibu datang bawa rezeki. Saya datang dapat ilmu. Masya Allah. Tidak bermaksud mengajari Bu ya, maksudnya cuma cerita aja Bu. Kalau gaya ngomongnya meledak-ledak nih terlalu semangat mungkin. Karena sudah terbawa Jawa Timuran. Iya. Tidak suka bahasa-bahasa Bugis Bu. Apa? Badi. Badi itu kan depan. Saya mau kalau ngomong straightforward, memang hitam putih dress code-nya. Kalau hitam putih gitu. Tidak ada kedengaran. Makanya beberapa orang ketemu saya terkejut lah. Saking ngomong tidak pakai rem-rem. Kan saya tidak boleh makan pedas Bu. Karena mulut saya udah pedas. Tidak boleh makan cabai. Tapi memang itu yang harus katakanlah sejujurnya walaupun pahit. Boleh dilakukan murah. Itulah kira-kira. Jadi Ya mungkin Allah. lewat wasilah silaturahmi ini banyak yang mungkin nanti panjenengan bisa ceritakan. Memang perlu pihak ketiga. Kami nggak bisa menceritakan diri kami gitu. Munzalan adalah
nggak mungkin. Nggak mungkin, aneh aja, terlalu NPD. Kalau ada yang seperti itu pasti ada udang di balik batu. Nah, Enggak ya, udang itu di balik rempeyek. di atas bakwan tuh. Di atas bakwan. Kalau di sini udang di atas bakwan. Iya. Baik, terima kasih Kak. Oke. Sekali lagi banyak pelajaran yang kami dapatkan. Nanti dari KNKS banyak hal yang mungkin kami perlu datang lagi atau mungkin melalui Pak Nur, Pak Orang dalam. orang dalam. Nuris. Panggilannya Noris. yes. Yes. Enggak, saya panggilnya Nuris. Noris, tidak ada resiko. Noris. Orang yang Cek tanpa Noris. risiko. Cek Noris. Cek Noris. Lapangan. Karena kami memang itu sesuai dengan apa yang menjadi tusi kami. Mudah-mudahan ini nanti menjadi wasilah juga untuk bisa Indonesia berkembang. Kita mengembangkan zakat wakaf untuk Indonesia. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Kita masuk surga bareng-bareng. Insya Allah. Saya sering sampaikan ke kawan-kawan, surga itu luas dan besar. Ojo di PDW. Ayo kita masuk surga bareng-bareng. Ya kan? Ya lebih baik di pinggiran surga daripada tengah-tengah neraka. Lalu tidak apa-apa lah surganya mungkin pikir-pikir daripada di neraka tengah-tengah kan. Kita foto bareng dulu ya. Oh siap Bu, sini background. Memang itu foto spot. Backgroundnya.